Mendengar paparan Rasulullah, mereka makin keras mendustakan beliau, meminta beliau untuk menggambarkan Baitul Maqdis pada mereka. Dari langit pertama, Jibril membawa Rasulullah naik ke langit kedua. Jibril meminta agar pintu ke langit kedua dibuka, bahwa Isra berakhir di Baitul Maqdis, karena orang-orang Yahudi hendak dilengsarkan dari tampuk kepemimpinan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat berjumpa kembali dengan sajian kami Ibroh, isi baca bareng buku sirah, bersama mendalami sirah untuk hidup yang penuh rahmat Allah. Apa kabar pencinta sirah? Tak akan bosan kami mengajak, yuk belajar sirah bukan hanya sebagai kisah, tapi juga sebagai ibroh. Pada episode kali ini kita akan lanjut dengan peristiwa yang sangat masyhur yang terjadi dalam perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni peristiwa Isra Mi'raj. Terdapat sejumlah pendapat yang berbeda mengenai kapan terjadinya peristiwa ini. Ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi sebelum Bunda Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Namun pendapat ini tidak dapat diterima. Karena pada saat Khadijah wafat, sholat 5 waktu belum diwajibkan. Padahal tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa sholat 5 waktu diwajibkan pada malam Isra. Sedangkan beberapa pendapat yang lain menyatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi 1-2 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Tidak terpaut lama sebelum Baiat Aqobah. Pada peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri Ibnul Qayyim berpendapat, dan inilah pendapat yang sahih, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan pada waktu malam dengan jasad beliau dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buraq ditemani malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian beliau singgah di Masjidil Aqsa lalu menjadi imam sholat berjamaah bersama para nabi. Sementara itu buraq ditempatkan di pintu Masjidil Aqsa. Selanjutnya beliau melakukan Mi'raj bersama Jibril pada malam itu juga dari Baitul Maqdis ke langit dunia. Sesampainya di sana malaikat Jibril meminta agar pintu langit dunia dibuka. Pintu langit dunia pun terbuka. Rasulullah berhadapan dengan Adam alaihissalam, bapak manusia. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Adam menyambut Rasulullah dan menjawab salam beliau. Kemudian membenarkan nubuah beliau. Di langit dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan ruh para syuhada di sebelah kanan beliau dan ruh orang-orang yang celaka di sebelah kiri beliau. Dari langit pertama, Jibril membawa Rasulullah naik ke langit kedua. Jibril meminta agar pintu ke langit kedua dibuka. Di sana terlihat Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam dan Isa bin Maryam alaihissalam. Beliau menemui dan mengucapkan salam kepada keduanya. Nabi Yahya dan Isa menjawab salam beliau, menyambut kedatangan beliau dan membenarkan nubuah beliau. Dari langit kedua, Jibril membawa Rasulullah melanjutkan ke langit yang ketiga. Di sanalah beliau melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Yusuf menjawab salam beliau, menyambut kehadiran beliau, lalu membenarkan nubuah beliau. Selanjutnya Jibril membawa Rasulullah naik terus ke langit keempat. Di sana beliau bertemu Nabi Idris alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Idris menyambut kedatangan beliau dan membenarkan nubuah beliau. Dari langit keempat, Jibril membawa Rasulullah ke langit kelima. Di sana beliau melihat Nabi Harun bin Imran alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepadanya.
Nabi Harun pun menyambut kedatangan beliau dan membenarkan nubuah beliau. Kemudian Jibril membawa Rasulullah naik ke langit ke-6. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Nabi Musa pun menyambut beliau dan membenarkan nubuah beliau. Ketika Rasulullah hendak meninggalkan langit ke-6, Musa menangis. Maka beliau bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Musa menjawab, "Aku menangis karena ada seorang nabi yang diutus sepeninggalku. Namun umatnya yang masuk surga lebih banyak ketimbang umatku." Dari langit ke-6, Jibril lalu membawa Rasulullah naik ke langit ke-7. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah lalu mengucapkan salam. Nabi Ibrahim menyambut kedatangan beliau dan membenarkan nubuah beliau. Selanjutnya Rasulullah dibawa lagi naik ke Sidratul Muntaha, lalu ke Baitul Ma'mur. Dari sini Rasulullah dibawa naik lagi untuk bertemu dengan Allah yang Maha Perkasa. Beliau bertemu langsung dengannya tanpa jarak. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mewahyukan kepada Rasulullah apa yang Dia kehendaki dan menurunkan perintah sholat fardu 50 waktu. Setelah itu Rasulullah turun hingga bersua lagi dengan Musa. Musa bertanya, "Apa yang Allah perintahkan padamu?" Rasulullah menjawab, "Sholat 50 waktu." "Umatmu tidak akan sanggup melakukannya," kata Musa. "Temui lagi Rabbmu dan mintakan keringanan bagi umatmu kepadanya." Rasulullah berpaling ke arah Jibril seakan-akan minta pendapat. Jibril berkata, "Silakan saja jika engkau memang menghendaki." Jibril kembali membawa Rasulullah naik untuk menghadap Zat yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi yang bersinggah sana di Arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengurangan sebanyak 10 waktu dari 50 waktu sholat fardu kepada Rasulullah. Rasulullah turun dan berjumpa kembali dengan Musa. Beliau menyampaikan pengurangan 10 waktu yang diberikan Allah bagi umat beliau. Namun Musa berkata, "Kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan lagi." Rasulullah pun kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat keringanan. Namun ketika bertemu Musa, lagi-lagi Musa mendesak Rasulullah untuk kembali meminta keringanan. Demikian seterusnya hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi kewajiban sholat fardu 50 waktu menjadi 5 waktu. Musa masih saja mendesak Rasulullah untuk kembali menghadap Allah dan meminta keringanan. Rasulullah akhirnya berkata, "Aku malu kepada Robku, aku sudah ridho dan menerima perintahnya ini." Tak lama setelah beliau meninggalkan tempat Musa, terdengar suara menyerukan, "Engkau telah menerima perintahku dan aku sudah memberi hamba-hambaku keringanan." Selama perjalanan Isra Mi'raj ini Rasulullah menyaksikan banyak hal. Di antaranya beliau ditawari susu dan khamr. Beliau memilih susu. Lalu terdengar suara berkata, "Engkau dianugerahi fitrah dan engkau telah memilih fitrah. Apabila engkau memilih khamr, maka umatmu bakal tersesat." Beliau melihat malaikat penjaga neraka yang tidak pernah tersenyum dan tidak pernah cerah wajahnya. Beliau melihat para pelaku dosa dan hukuman mengerikan yang ditimpakan kepada mereka. Ibnul Qayyim menuturkan, esok paginya Rasulullah menemui warga Mekah dan menyampaikan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang telah diperlihatkan kepada beliau. Mendengar paparan Rasulullah, mereka makin keras mendustakan beliau, meminta beliau untuk menggambarkan Baitul Maqdis pada mereka. Maka Allah memperlihatkan secara rinci Baitul Maqdis di hadapan Rasulullah, seakan-akan beliau berdiri langsung di depan bangunannya. Beliau terus menyampaikan tanda-tanda kekuasaannya hingga mereka tidak bisa membantah sepatah kata pun. Beliau menceritakan kafilah yang beliau lihat saat perjalanan pergi pulang ke Mekah. Beliau kabarkan kepada mereka waktu kedatangan kafilah itu. Beliau ceritakan juga tentang unta yang terpisah dari kafilah tersebut. Terbukti bahwa kejadiannya sama persis dengan apa yang beliau sampaikan. Namun semua itu justru membuat mereka kian menjauh. Sungguh, orang-orang zolim itu memang hanya menghendaki kekufuran. Namun tidak demikian halnya dengan Abu Bakar radhiyallahu an.
Beliau dijuluki As-Siddiq karena dialah orang pertama yang langsung membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini saat orang lain mendustakannya. Di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Isra hanya di satu ayat saja. Selanjutnya beralih menceritakan tentang kebobrokan orang-orang Yahudi dan kejahatan yang mereka lakukan. Setelah itu Allah memperingatkan mereka bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Mungkin saja ada orang yang mengira bahwa ayat ini tidak ada kaitannya sama sekali. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dengan rangkaian kisah seperti ini, Allah Ta'ala hendak menunjukkan bahwa Isra berakhir di Baitul Maqdis karena orang-orang Yahudi hendak dilengsarkan dari tampuk kepemimpinan umat mengingat beragam kekejian mereka. Selanjutnya Allah akan mengalihkan kepemimpinan umat ini kepada Rasulullah dan menyatukan dua pusat dakwah agama Ibrahim dalam diri beliau. Sudah tiba saatnya dilakukan peralihan kepemimpinan spiritual dari satu umat ke umat yang lain. Dari umat yang sejarahnya syarat diwarnai pengkhianatan, tipu daya, kejahatan dan dosa. Kepada umat lain yang hidupnya berhiaskan kebaikan dan kebajikan. Di mana Rasul mereka masih menerima wahyu Al-Quran yang memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Namun timbul pertanyaan, bagaimana mungkin kepemimpinan ini berpindah, sedangkan Rasulullah masih saja berkeliling di seputar pegunungan Mekah karena diusir sekelompok manusia? Nah, pertanyaan ini menyingkap tabir hakikat lain, yakni bahwa satu periode dakwah Islam sudah mendekati titik klimaks dan periode baru yang betul-betul berbeda dengan sebelumnya akan segera dimulai. Karena itu kita bisa melihat ayat di surat Al-Isra yang berisi peringatan yang serius dan ancaman yang keras terhadap kaum musyrik. Masih ada ayat-ayat lain yang menjelaskan kepada kaum muslimin tentang pondasi, prinsip dan dasar peradaban yang dipakai sebagai pijakan masyarakat Islam. Prinsip-prinsip itu digariskan seakan-akan mereka telah menyebar ke seluruh bumi sejak lama, mengendalikan segala urusan dalam segala aspek dan menciptakan satu kesatuan yang solid dan satu poros kehidupan masyarakat. Di dalamnya juga ada isyarat bahwa Rasulullah akan mendapatkan tempat berlindung yang aman bagi Islam. Dan tempat itu akan menjadi pusat penyebaran dakwah ke seluruh dunia. Inilah rahasia-rahasia di balik perjalanan penuh berkah yang bisa kita simpulkan dari kisah ini. Demikian pencinta sirah Ibrah episode 20 kali ini, yang berkisah tentang Isra Mi'raj dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari terus bersama belajar sirah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.